wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Judulnya sukses dunia akhirat. Nah, ini tema yang menarik menurut saya ya. Oke, jadi kalau kita membahas tentang sukses itu tentu tidak hanya di dunia ya. Tetapi kita berharap sukses itu kedua-duanya bisa kita capai. Makanya doa kita itu Bapak Ibu yang selalu kita baca di dalam ibadah-ibadah kita dan permohonan kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia. Atina fid dunya hasan di dunia. Tetapi kita juga memohon kepada Gusti Allah ya, di akhirat juga hasan, wa fil akhirati hasan. Di akhirat kita juga bahagia. Jadi dua-duanya dapat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau kita hanya berdoa, ya Allah, saya yang penting bahagia di akhirat, itu kurang seimbang. Kita boleh meminta kepada Allah, bahkan dianjurkan oleh Allah, doa ini ada dalam Al-Quran. Kebahagiaan yang kita peroleh itu jangan hanya di akhirat kita dapat, di dunia juga kita dapatkan. Misalnya kita besok di dunia, kayak sekarang kita di dunia, hidup kita sengsara, lalu di akhirat masuk surga. Belum tentu juga Bapak Ibu. Siapa yang menjamin kita nanti masuk surga? Ya, kecuali kita memang sudah menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu mengarahkan kita untuk masuk surga. Nah, nanti ketika kita dijanjikan oleh Allah masuk surga itu sangat bergantung kepada amal ibadah yang kita lakukan. Makanya anak-anak sekarang saya lihat status-statusnya di media sosial, nah apa-apa saya di dunia ini jomblo, yang penting di akhirat dapat bidadari. Nah apa-apa saya nggak jomblo di dunia, yang penting nanti dapat bidadara gitu. Saya bilang itu doanya kurang tepat itu. Karena di dunia kalau ada pasangan kalian, jomblo itu tidak punya pasangan. Jadi itu benar itu. Kebahagiaan yang kita dapatkan itu mestinya juga kebahagiaan yang akhirat yang kita dapatkan. Kedua-duanya kita dapat. Dan hebatnya lagi di dalam Islam itu, kalau kita mengejar akhirat, insya Allah kita dunia dapat. Tapi kalau kita mengejar dunia, belum tentu dapat akhirat. Yang menyuruh kita bekerja di dunia, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, itu kan ajaran agama kita yang mengajarkan begitu. Gitu. Lalu kita ya bekerja, orang yang bekerja dengan gigih, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya, dan orang-orang yang seperti itulah yang sukses. Orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang yang dulunya memang kaya itu belum. Memang ada memang yang kaya itu dari turunan ya. 7 turunan kaya raya. Loh, kamu kok miskin? Saya turunan ke-8. Tidak masuk iya. Kelewatan. Tapi kebanyakan orang juga dari orang miskin loh. Orang-orang yang sukses itu seperti apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata istilah untuk orang sukses itu biasanya disebut orang yang beruntung.
Jadi orang sukses itu dalam Al-Quran itu disebut orang beruntung, atau Al-Quran menyebutnya muflihun. Jadi muflihun itu orang beruntung, atau kata lainnya orang-orang yang sukses. Nah, nanti kita akan membahas ini. Orang-orang yang sukses menurut Al-Quran itu, orang-orang yang beruntung itu ciri-cirinya apa? Nah, jangan-jangan kita ternyata sudah punya gitu ya, atau kita belum punya. Nah, kita bisa mencari dan meraih apa cirinya orang sukses atau orang yang beruntung tersebut. Itu Bapak jamaah yang saya hormati, ciri orang yang sukses atau beruntung itu adalah sukses itu maksudnya beruntung dunia akhirat Bapak Ibu, itu sesuai tema kita. Yang pertama adalah orang yang mendapat petunjuk di jalan yang benar. Jadi ciri pertama orang yang sukses atau orang yang beruntung dunia akhirat itu adalah dia itu mendapat petunjuk untuk mendapat hidayah Allah, petunjuk untuk mendapatkan kekayaan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 5, sering kita baca ya, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah? Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, ciri orang yang sukses atau yang beruntung itu orang yang cerdas. Nah, jadi kalau orang pintar itu beruntung, walaupun tidak semua kita melihat, oh ada si anu bisa sebenarnya dia jadi lurah, bisa sebenarnya jadi bupati, tapi nggak duit modal. Karena sekarang tuh jago lurah modalnya gede tuh, lurah desa maksudnya, kalau lagi kota kan ditunjuk ya, modalnya MM-an katanya, jadi lurah desa tuh, ya, lagi jadi bupati. Padahal kalau 3 calonnya nanti itu yang jadi berapa? 1, yang 2 berarti siap kalah. Tapi biasanya orang siap menang, enggak siap kalah. Ya, itu masalah. Nah, jadi kalau kita itu disebut ciri orang beruntung itu cerdas, itu orang yang tahu bagaimana dia menjalani hidupnya. Kalau cerdas mikirnya gini, saya hidup di dunia tidak tahu saya hidup usia saya berapa. Itu orang cerdas. Saya hidup di dunia nggak tahu saya sampai kapan hidup saya. Kalau saya masih kuat sekarang, saya masih punya kesempatan, maka saya akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Itu cerdas ya. Dia tahu bahwa usia entah sampai kapan nggak tahu, bahwa fisik kita semakin lama akan semakin lemah. Kalau misalnya kita sekarang kuat, kenapa tidak sekarang? Makanya orang yang nggak cerdas itu biasanya di hari akhir hidupnya, di masa tuanya, yang ada adalah penyesalan. Kenapa ya dulu waktu saya muda saya hura-hura? Kenapa waktu muda saya nggak kerja yang benar? Kenapa saya waktu muda nggak sekolah yang benar? Kenapa waktu muda saya rusak diri saya dengan narkoba, narkotika, minuman keras? Yang tinggal adalah penyesalan, karena dia tidak cerdas menjalani. Banyak orang yang cerdas secara akademik, pandai, tetapi dia ternyata tidak cerdas dalam menjalani kehidupan. Nah ini, ya kalau kita ingin sukses dunia akhirat itu gunakan otak gitu. Makanya salah satu sifat Nabi itu adalah cerdas. Bahasa lainnya apa Bapak Ibu? Fatona. Kalau ada jenenge Siti Fatona, itu artinya Siti yang cerdas. Kasih nama itu nggak apa-apa. Bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 104, di mana Allah katakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa kata Gusti Allah?
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang cerdas itu dia tidak hanya melakukan kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran, tetapi dia memahami itu dan mempraktekkan itu dalam kehidupannya. Jadi dia tahu, oh ini baik nih saya lakukan, oh ini tidak baik nih saya tinggalkan. Keempat itu adalah orang yang peduli terhadap sesama. Nah, ini juga. Orang yang sukses itu, orang yang beruntung itu, dia tuh tidak hidup memikirkan dirinya sendiri. Makanya banyak orang kaya itu dia berdonasi, bersedekah, berbagi, dan Islam sudah mengajarkan kepada kita. Kalau kita kaya, jangan hanya untuk kita sendiri. Islam sudah mengajarkan kepada kita kalau kita kaya itu berbagi. Caranya seperti apa? Bayar zakat. Islam mengajarkan kepada kita kalau kita kaya kita berbagi. Selain zakat kita memberikan dalam bentuk sedekah. Kita juga berinfak. Itu sebenarnya buat kita tuh kaya. Kenapa kalau orang kaya itu dia sukses dan dia dijaga oleh Allah, pasti dia dijaga oleh tetangganya. Itu orang kaya itu. Kalau dia dimintai tolong mudah. Kalau ada orang bolak balik depan rumah dia karena orang sayang sama dia, karena dia suka bersedekah, berinfak, orang nanya, mas ngapain bolak balik di sini, kok mencurigakan? Orang peduli pada dia karena dia orang baik. Coba kalau ada orang kaya nggak pernah mau membantu tetangga, nggak pernah mau infak sedekah, padahal kaya. Rumahnya kemalingan. Apa kata tetangganya kira-kira? Syukurin. Orang pernah sedekah. Gitu. Kita biasanya gitu. Syukurin orang masih mending. Kadang dia ngomongnya alhamdulillah. Menentuk pelajaran. Kenapa? Kalau orang kaya itu dia memberi keberkahan pada orang lain, bukan hanya Allah yang menjaganya, tetangganya pun ikut. Dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 38. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah? Maka berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, orang musafir. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses, muflihun. Kata kuncinya muflih. Kalau kita berbagi itu, kenapa dipentingkan dulu orang terdekat, yaitu keluarga kita. Saya pernah dengar ada cerita, bukan cerita, kenyataan. Kok sampai susah cari kerja kalau keluargamu kan kaya, itu kan Pak Lemu kaya, Pak Demu kaya. Pak De saya nggak mau bantu keluarga, malah dibantu wong liya. Nah itu keliru itu. Kalau ada keluarga kita yang miskin, kita bisa bantu, utamakan dulu kaum kerabat atau keluarga kita. Bahasa Al-Quran itu adalah wal aqrabin. Akrobin itu bahasa Arab, akrob menjadi bahasa Indonesia teman akrab, teman dekat. Bahkan kita menyebut dengan kawan karib, qoribun bahasa Arabnya, karib itu dekat. Nah, akrobin itu orang dekat itu keluarga kita. Mosok gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Padahal aslinya nggak kelihatan. Semuanya dekat ibu-ibu itu nggak kelihatan kita ya. Ini hanya perumpamaan gitu. Masa iya keluarga kita sendiri tidak kita bantu, orang lain kita bantu.
Nah yang bagus tuh utamakan keluarga kita. Keluarga kita ada tercukupi, antar orang lain. Ada orang bayar zakat katanya, fakir miskin, iya dikasih fakir miskin, tapi saya mau beri fakir miskin di luar kampung saya. Padahal di kampungnya ada fakir miskin yang didahulukan yang dekat kita dulu lah. Ya. Nah jadi itu orang yang peduli pada sesama, orang yang beruntung. Kurang lebih mohon maaf, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.